Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan karunia-Nya, hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran tematik kita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tematik yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan memasuki subtema 3, PB 1, 2, dan 3. Sebelum memulai materi pembelajaran, terlebih dahulu akan Ustazah bacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Muatan pembelajaran yang pertama yaitu PPKN. Di sini kita akan mempelajari aturan saat jam istirahat di sekolah, yaitu KD 3.2. Kemudian untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kita akan mempelajari KD 3.7, yaitu materinya penggunaan huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Kemudian karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Kemudian untuk muatan pembelajaran matematika, di sini masih kita pelajari KD 3.6, yaitu tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Dan yang terakhir, muatan pembelajaran SBDP, yaitu KD 3.1, mengenal karya seni 3 dimensi dan bahan untuk membuatnya. Baik, langsung saja kita masuk ke muatan pembelajaran yang pertama, yaitu PPKN KD 3.2. Pada materi PPKN hari ini, kita akan mempelajari tentang aturan saat jam istirahat di sekolah. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan di sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Nah, salah satu contohnya aturan yang dibuat saat jam istirahat yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib, tidak terburu-buru dan tidak berdesak-desakan. Kemudian, saat istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah, jadi tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah, harus tetap berada di dalam lingkungan sekolah karena di setiap sekolah sudah disediakan kantin. Kemudian saat jam istirahat, siswa harus menjaga kebersihan. Kemudian siswa bermain dengan memperhatikan keamanan. Dan yang terakhir, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Kita masuk ke muatan pembelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.7. Materi yang akan kita pelajari untuk muatan pembelajaran Bahasa Indonesia adalah penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik,
kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Nah, sekarang perhatikan contoh kalimat berikut ini. Tumbuhan memerlukan makanan. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Sekarang perhatikan, pada setiap akhir kalimat itu dibubuhi atau diberi tanda titik. Pada kalimat pertama, setelah kata makanan diberi tanda titik. Dan pada kalimat kedua, setelah kata air diberi tanda titik. Jadi tanda titik itu tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Kemudian lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat. Sebelumnya, kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Nah, untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Kalau tadi setiap akhir kalimat kita beri tanda titik, sekarang setiap awal kalimat, huruf pertama itu ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf kapital itu sama dengan huruf besar. Nah, sekarang perhatikan dua contoh kalimat berikut. Kalimat yang pertama, Dedi merawat tumbuhan. Kalimat yang kedua, Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Nah, coba diperhatikan. Kalimat yang pertama, huruf awal, huruf pertama ditulis menggunakan huruf besar, yaitu huruf D pada kata Dedi. Dan di akhir kalimat diberi tanda titik setelah kata tumbuhan. Begitu juga dengan kalimat yang kedua. Di sini sama, untuk kata Dedi, huruf D-nya ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian di akhir kalimat setelah kata pupuk diberi tanda titik. Kita lanjutkan, kemudian karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Seperti yang sudah kita pelajari barusan, tanda titik itu berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Jadi tanda titik itu mempunyai dua fungsi. Yang pertama untuk mengakhiri suatu kalimat dan memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Karangan itu biasanya terdiri dari banyak kalimat. Jadi, untuk memisahkan setiap kalimatnya digunakan tanda titik. Untuk dapat membuat karangan tersebut, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang akan kamu ceritakan. Nah, apa saja yang kira-kira bisa dijelaskan? Kamu bisa menjelaskan bentuk bunganya, warna bunganya, bentuk daun, dan ciri-ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Kita lanjutkan ke muatan pembelajaran yang ketiga, yaitu matematika KD 3.6. Di sini kita akan mempelajari tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dalam satuan gram, kilogram, atau hektogram, atau yang biasa kita sebut dengan ons. Nah, untuk menyelesaikan masalah berat, yang pertama kita perlu menyamakan satuan beratnya terlebih dahulu. Nah, sekarang diingat kembali hubungan antar satuan berat berikut ini. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. Dan 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah soal cerita dan penyelesaian dari soal tersebut. Ayah membeli 3 kilogram jeruk dan 20 hektogram anggur.
Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Penyelesaiannya, ada 2 buahan yang dibeli oleh ayah, yaitu jeruk dan anggur. Nah, sekarang diperhatikan, satuan untuk jeruk dan satuan untuk anggur itu berbeda. Jadi, karena di sini yang ditanyakan jumlah buahnya dalam hektogram, maka kita harus rubah dahulu semua satuan beratnya ke dalam hektogram. Jadi untuk jeruk 3 kg kita ubah ke dalam hektogram menjadi 30 hektogram ditambah 20 hektogram anggur. Jadi jumlah buah yang dibeli oleh ayah adalah 30 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 50 hektogram. Oke, di sini masih tentang soal cerita kesetaraan satuan berat. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai permasalahan yang berhubungan dengan kesetaraan satuan berat. Untuk menyelesaikan soal cerita tentang berat benda, kita harus memperhatikan satuan ukuran berat yang digunakan. Nah, jika satuan beratnya sudah sama, maka kita hanya perlu mengerjakannya sesuai dengan operasi hitung yang diperlukan, apakah dijumlahkan atau dikurangkan atau dikali atau dibagi, tinggal kita sesuaikan saja dengan soalnya. Nah, jika belum sama, maka satuan berat tersebut harus disamakan terlebih dahulu. Setelah beratnya sama, baru kita bisa mengerjakan sesuai operasi hitung yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tersebut. Baik, kita masuk ke muatan pembelajaran yang terakhir, yaitu SBDP KD 3.1. Di sini materinya tentang mengenal karya seni 3 dimensi. Coba kalian ingat-ingat lagi karya seni 3 dimensi itu apa? Karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Jadi karya seni 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur, yaitu titik, garis, bidang dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Nah, sekarang kita pelajari dahulu bahan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya seni 3 dimensi itu banyak ragam jenisnya. Ada bahan buatan, ada juga bahan alami. Nah, untuk bahan buatan, contohnya plastisin, karton, kertas koran. Sedangkan untuk bahan alami, itu contohnya tanah liat, pasir, rotan, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan contoh salah satu karya 3 dimensi yang bisa kita buat dari plastisin. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat karya seni 3 dimensi dari plastisin yaitu menyiapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Di sini kita harus menyiapkan plastisin, tusuk gigi, kertas kardus, dan sendok atau cutter. Langkah yang pertama yaitu bentuk plastisin menjadi kotak seperti yang ada pada gambar. Kemudian membuat pola gambar pada plastisin dengan tusuk gigi. Jadi sama dengan kalau kita menulis menggunakan pensil, hanya bedanya alatnya menggunakan tusuk gigi dan kita gambar di atas plastisin. Kemudian ambil sebagian plastisin yang belum dibentuk, lalu pilin-pilin sesuai keinginanmu.
Kemudian, tempatkan plastisin yang sudah dipilin pada bagian yang kamu inginkan. Nah, kebetulan di gambar ini, plastisinnya dibentuk menjadi setangkai bunga. Bisa juga dikombinasikan plastisinnya dengan berbagai macam warna. Kemudian, langkah yang kelima adalah cukillah bagian pinggir plastisin dengan sendok atau cutter. Nah, karena menggunakan cutter yang tajam, mintalah bantuan orang tua saat mencukil. Nah, jadi inilah hasil karya yang bisa dibuat dari plastisin. Karya ini merupakan karya 3 dimensi karena memiliki ruang, memiliki isi, dan bisa dilihat dari berbagai arah. Baik anak-anak, itu tadi materi yang dapat Ustazah sampaikan. Kemudian kita masuk ke bagian penugasan. Di sini ada 2 tugas yang bisa kalian kerjakan. Untuk tugas yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Tugasnya keterampilan kerja praktik yang ada di Bu Pena halaman 147. Silahkan kalian pilih satu jenis tanaman, kemudian kalian tuliskan ciri-ciri dan kegunaan dari tanaman tersebut. Silahkan buat di selembar kertas. Boleh kertas HVS atau kertas karton. Kemudian, tugas yang kedua yaitu matematika. Tugasnya ada di Bu Pena halaman 142 sampai 143, nomor 1 sampai 5. Silahkan kerjakan di buku tulis masing-masing. Baik anak-anak, kiranya itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi bisa bermanfaat sebagai sumber belajar kalian di rumah masing-masing. Baik, sebelum pertemuan hari ini Ustazah tutup, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah berpesan, tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku saat ini, dan tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.